Maksinang yang 5 Februari 1855, kemudian 100 tahun kemudian lalu Papua Tengah masuk tahun 1939 di Naratali, dan kemudian hampir semua orang-orang Mepago, terima kasih banyak, saya sebagai orang Lapago, terima kasih untuk orang Mepago menjadi guru, menjadi dokter untuk buat kami orang Lapago. Dan kemudian juga bahwa Injil pertama masuk di daerah Hitikima adalah peranan penting yang dilakukan oleh orang Mepago. Terima kasih untuk bagian itu. Hari ini kita bersama-sama ada karena hasil kolaborasi kerjasama untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, dan luar biasanya adalah dari tahun 1939 dan 1955 dan 54 Injil masuk di pegunungan dan Papua Tengah, dan kemudian setelah itu sampai dengan 1969 itu satu peradaban antara orang Papua dengan para misionaris yang datang itu luar biasa. Misionaris itu mereka menyatu sekali dengan kita. Dia datang dengan jual rumah, jual kekayaan, jual mobil, segala sesuatu dia jual dan dia datang. Dia memberikan nyawa untuk buat orang hitam putih di tanah ini. Dia tidak datang untuk cari makan, dia tidak datang untuk merapat kekayaan, dia tidak datang membuat sesuatu, tapi dia datang memberikan, orang lain bilang itu nabelan kablan, yaitu hidup yang kekal. Ya, karena itu nama misionaris selalu terharu dengan membangun hati orang Papua, siapapun dari sejarah ke sejarah, dan itu terus ada hubungan keakraban yang luar biasa. Jadi satu peradaban yang membangun waktu itu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang saya hampir selidiki hampir seluruh dunia ini juga, tetapi misalnya yang masuk daerah Afrika atau daerah-daerah orang-orang politik kan itu sedikit. Tetapi yang masuk di tanah Papua ini hampir 18 negara, baik misi Katolik maupun misi Protestan. Dan ada 7 badan misi yang mereka beroperasi daerah pegunungan, daerah pantai dan daerah pegunungan. Ini negara-negara yang mereka datang. Tapi yang herannya saya hari ini, yaitu adalah satu negara pun mereka tidak kuasai untuk pendidikan suatu negara di sini, walaupun pernah ada, Inggris juga ada, Belanda juga ada, dan lain sebagainya. Semua keluar, dan orang Papua tidak bakti. Tapi setelah Injil mendarat dulu, baru orang Papua itu bisa bakti. Dan Injil dia zaman dulu, baru orang Papua itu bisa bakti. Dan hampir setiap negara ini dia masuk dengan cara masing-masing, dengan cara mereka dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian hasil dari mereka itu Alkitab diterjemahkan, baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan di mana-mana. Ya, ada yang Alkitab lengkap dan ada juga yang Alkitab hanya Perjanjian Baru dan seterusnya untuk hari ini ada. Walaupun itu secara singkat saja Bapak Ibu, dan kita datang dari situ, kita semua ada di situ. Hari ini kita kumpul karena kita punya sejarah itu, kita punya peradaban itu, kita punya penyelamatan itu, kita punya hubungan itu. Tapi hari ini kita punya masalah. Memang semua banyak masalah, tapi hari ini saya mau sampaikan hanya 2 masalah yang menjadi Dewan Gereja dan Pastor Pribumi selalu duduk dalam setiap bulan kami ada pertemuan. Terima kasih untuk Pak Pater yang buat Pastor Pribumi dan akhirnya Dewan Gereja Papua, dan selalu kami duduk bersama-sama setiap bulan kami selalu duduk untuk diskusi tentang situasi dan keadaan di tanah Papua. Pertama, ada banyak hal, tapi saya hanya sampaikan 2 hal saja. Yaitu sebelum untuk kami masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian, ini populasi penduduk kita. Yaitu dulu tahun 1962, teman-teman Papua New Guinea hari ini hadir, terima kasih. Ya, jadi dulu itu waktu mereka 8 juta jumlah penduduknya, kami juga 8 juta yang sama. Tapi hari ini, tahun 2025 ini, teman-teman dari Papua New Guinea naik menjadi 12 juta. Tapi kita turun 2.500.000. Pertanyaannya, kira-kira kemana ini orang-orang Papua ini, terus Papua? Hari ini ada hanya 2 juta saja, 2 juta lebih. Ini baru makin lama makin habis. Ya, itu Bapak Ibu tahu kenapa mereka ada di sana. Ada 4 hal. Mereka mati karena miras, mati karena HIV, mereka mati karena perang suku, mereka mati juga karena ditembak saja. Dan hal itu yang terjadi, apa yang terjadi? Yang pertama yang kita hadapi hari ini adalah masalah pelanggaran HAM. Ya. Masalah pelanggaran HAM itu ada di mana-mana. Yang dari tahun 1969 sampai hari ini, dalam itu mereka temukan bahwa ada 4 akar persoalan yang membuat orang Papua akan punah, orang Papua akan mati. Dan 4 akar persoalan ini tidak pernah angkat masalah ini.
MRP dibentuk di mana-mana, tetapi mereka tidak pernah angkat masalah itu. Malahan baru-baru ini dalam revisi undang-undang Otsus juga mereka minta supaya LIPI perbaiki ini yang patah persoalan. Tidak boleh negara di sini, Pak. Coba itu bayangkan. Itu LIPI yang temukan, tapi kami Dewan Gereja Papua, kami temukan ada 13 akar persoalan yang ada di dalam Papua. Ini masalah. Dewan Gereja temukan yaitu rasisme, fasisme, kolonialisme, migrasisme, imperialisme, kapitalisme, ketidakadilan, pelanggaran HAM berat, genosida, ekosida, marginalisasi, diskriminasi, status politik Papua. 4 hal ini yang terjadi. Sebenarnya itu yang sedang terjadi. Tetapi untuk tutupi itu supaya tidak boleh kelihatan hal itu, mereka bilang kita orang Papua anggota OPM, orang Papua primitif, kanibal, orang Papua itu makar, orang Papua separatis, orang Papua monyet, orang Papua KKB, orang Papua teroris. Sebenarnya bahasa biasa, bahasa menutupi sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Dan kita semua sama-sama bertumbuh. Nah, akibat dari itu bukan hanya itu saja, tetapi juga akibatnya adalah hampir 62.000 orang jiwa yang sedang pengungsi. Itu anak yang lahir di pengungsi. Ya, perempuan walaupun punya anak harus menyusui tapi harus dipenjarakan. Ya, dunia mana yang harus hadapi ini? Nilai manusia tidak ada di tanah Papua. Pelanggaran HAM yang sedang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan juga apa yang kita hadapi hari ini adalah pembangunan Papua adalah basis militer. Pendidikan mereka yang kuasai, kesehatan mereka yang kuasai, ekonomi mereka yang kuasai, institut mereka yang kuasai, tukang bakso mereka yang kuasai, tukang ojek mereka yang kuasai, ya airport mereka yang kuasai. Jangan harap Anda lewat depan belakang 1 km akan mau membangun Papua. Tidak akan pernah kita bangun Papua karena sedang dikuasai oleh militer. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tantangan yang kedua, apa yang kita alami, yaitu adalah transmigrasi yang dari tahun 1969 sampai dengan 2005 adalah yang bukan 2005 tapi 2045 yang disebut Indonesia Emas atau Papua Emas. Papua Emas itu bukan karena orang Papua punya jabatan, bukan orang Papua punya rumah bagus, bukan orang Papua punya komunitas yang akan dibangun, tetapi orang Papua akan hilang dari itu. DPR semua mereka yang kuasai, MRP semua mereka yang kuasai, dan segala macam. Nah, apa yang terjadi dulu Jayapura, Timika, Nabire, dan Merauke. Ya, Bapak Ibu lihat hari ini di mana-mana. Tapi saya dengan Bapak terkemarin kali tiba di airport. Satu kata yang kami dua bilang, Bapak terus bilang, Pak Pendeta, di Jayapura, di airport kami tidak bisa lihat orang Papua, tapi Timika masih bisa lihat orang Papua. Terima kasih untuk kami. Ya. Walaupun kita tidak bekerja, tapi kami bisa lihat orang kita kritik yang ada di tanah ini. Terima kasih untuk tapi kami menghadapi masalah. Mereka sudah beli tanah di daerah Terong, mereka sudah beli tanah di sini, mereka sudah beli tanah Nabire, mereka sudah beli tanah di mana-mana. Suatu saat, seperti kita punya mama-mama yang hari ini, yang tidak ada lagi suara-suara rakyat Papua, tidak ada DPR RI, tidak ada DPR provinsi, tidak ada DPR kabupaten. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada suara, semua mereka yang masuk. Apa yang terjadi? Tanah mereka akan beli, dan mereka akan beli berhektar-hektar ribu. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan bangun musola terbesar di Asia. Tujuannya kemana? Menghilangkan iman orang Kristen yang di tanah Papua. Ya. Lalu menghilangkan keyakinan yang ada di tanah Papua, menjadikan orang Papua menjadi perampok dan kriminal terbesar di Asia. Itulah tujuan mereka. Terus kirim anak-anak kita, anak-anak kecil kita kirim terus ke transmigrasi. Mereka berbondong-bondong datang di sini. Anak-anak kita juga kirim ke sana, melatih mereka. Jombang, Surabaya dan lain-lain. Tantangan buat kita bukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu hasil dari pekerjaan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa misionaris masuk semua Papua dikuasai oleh itu. Tapi hari ini bukan lagi. Teman-teman kita mereka sudah 60%, kita sudah 40%. Nah, ini menjadi tantangan untuk buat kita semua. Solusi. Kira-kira apa yang harus kita perlu solusi? Hari ini saya mau sampaikan solusi ada 3 hal. Yang pertama adalah gereja sesungguhnya adalah keluarga. Karena kalau kita membangun keluarga dengan baik, pendidikan dengan baik, dan sekolahkan anak-anak dengan baik. Saya terima kasih sambutan Ibu Ketua tadi, keluarga dan didikan anak itu penting. Ini utama. Harus perhatikan anak-anak sekolah, keluarga, membangun keluarga. Gereja itu keluarga, bukan gedung. Ya, bukan gini, bukan baptis, bukan GRI, bukan Katolik. Gereja itu keluarga. Kalau orang Papua membangun keluarga dengan baik, kami bisa masih ada waktu untuk bisa ada di tanah ini. Saya tahu dalam keluarga kita menghadapi keuangan, pekerjaan, karir, masalah anak-anak, masalah menantu, masalah hubungan seks, kepercayaan berapa dan lain-lain banyak sekali terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
kita bisa pulihkan dalam momen-momen keluarga. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu, kamu dan saya harus dipercaya oleh Tuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah kamu dan saya dipercaya oleh istri dan anak-anak, dan juga oleh suami. Yang ketiga adalah kamu dan saya dipercaya oleh gereja di mana kita masuk. Kemudian yang keempat adalah kamu dan saya dipercaya oleh sukumu. Apakah kamu suku dari Lani, suku dari Dana, sukumu itu dipercaya oleh mereka. Yang terakhir, kamu dan saya juga dipercaya oleh komunitas. Dan puji Tuhan, terima kasih sudah lama berkumpul. Hari ini Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi kita bersama. Selalu kita turun di lapangan bersama-sama. Terima kasih Pak Pater yang hari ini kita bersama. Ya. Silakan membangun doktrin dengan masing-masing, tetapi masalah bicara tentang kesatuan, tentang berjuang tentang perang untuk masyarakat, mesti harus kita bersama. Dengan kesatuan itu kita akan bisa lakukan. Yang ketiga adalah membangun komunitas bangsa. Apa yang kita harus bangun komunitas bangsa? Hari ini adalah mama berdiri di jalan persimpangan. Dia mau kemana? Mau ke kiri, ke kanan? Dia bingung sedang hadapi. Kenapa? Karena umat kehilangan ibadah, intelektual kader politik kehilangan jalan, pendeta dan pastor kehilangan prioritas. Baca saja Hagai pasal 1 ayat 6 dan 7. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Membangun komunitas bangsa. Sehingga di lapangan ya kita selalu berbicara tentang kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Masalah global kita bisa baca tanda-tanda ancaman. Belajar sejarah tentang Injil masuk dan sejarah tentang Papua. Konsisten, tidak boleh terpengaruh dengan semua situasi yang ada. Saya orang Papua. Tidak pernah saya berdiri di sini, saya tinggal di sini, saya mati di sini, dari sini saya akan ke surga. Itu prinsip. Harus jaga dengan itu. Baik, dengan terakhir kita semua baca ini sama-sama sebagai perjanjian 5. Kalau bisa dilihat di sana, kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanmu. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi daging, impian menjadi kenyataan. Terima kasih.